Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sebelum memulai sekolah minggu pada hari minggu ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dari malam hingga pagi hari Tuhan. Dan setelah kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya berkati kami satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena
dan berwalebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anakku, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja walaupun di rumah ya. Namun hari ini, hari Minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, siapkan Alkitab kalian, buka Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Nah, di situ kalian membaca dan mendengarkan cerita yang akan Ibu bawakan pada pagi ini ya. Kalian dengarkan baik-baik ceritanya, yaitu tentang siapa? Tentang Musa dan Harun mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya. Namun kalian, sebelumnya Ibu akan bertanya, kita ini orang Indonesia ya, siapa tahu bangsa Indonesia ini merdeka tahun berapa? Yo, ada yang tahu? Pinter semua. Yaitu tanggal berapa? 17 bulan Agustus tahun 1945. Itu bangsa negara Indonesia merdeka. Ya, jadi sudah berapa lama ya merdekanya? Oh, lama sekali. Mengapa? Karena waktu itu zaman dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Lama banget ya. Aduh, lama banget. Kemudian bangsa Jepang juga 3,5 tahun. Yang namanya orang-orang dijajah itu gimana? Hidupnya sengsara, sedih ya, dan menderita. Bersyukurlah kita semua sekarang sudah mengalami zaman merdeka, bebas dari penjajahan. Oke anak-anakku? Nah, contohnya hari ini Ibu akan cerita tentang siapa ya? Tentang bangsa Israel. Yaitu ceritanya begini. Suatu hari Musa dan kakaknya yang bernama Harun berjumpa dengan Raja Mesir yang bernama siapa? Firaun. Raja Firaun itu adalah Raja Mesir yang sangat kejam. Ya, tujuannya apa Musa dan Harun datang kepada Raja Firaun? Yaitu untuk meminta agar orang Israel dibebaskan dari apa? Penindasannya. Karena orang-orang Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Mereka suruh bekerja, tidak diberi makan. Ya. Mereka hanya disuruh bekerja terus, padahal apa? Perutnya merasa lapar ya, kalau orang bekerja kok nggak dikasih makan. Ya, kita kasihan nggak anak-anak melihat bangsa Israel atau mendengarkan cerita ini? Sedih ya, ya masa orang suruh bekerja terus tapi tidak diberi makan. Nah, tetapi di sini firman Tuhan katakan kepada Musa, ya, pimpinlah bangsamu keluar dari tanah Mesir. Namun tadi siapa? Musa dan Harun menghadap Firaun. Raja Firaun tidak mengabulkan permintaannya.
Firaun tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Enak saja minta orang-orang Israel dilepaskan. Itu dalam hati Firaun. Ya, nanti siapa yang akan bekerja kalau mereka keluar dari Mesir? Nah, oleh sebab itu Allah menjadi marah kepada orang-orang Mesir, terutama kepada Raja Firaun. Lalu Tuhan Allah menghukum bangsa Mesir. Tuhan Allah memberikan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir. Tulahnya yaitu ada 10 anak-anak. Tuhan tidak main-main, ya. Di sini tulah yang pertama kalian ingat-ingat yaitu air menjadi darah. Ngeri, ya. Mau minum darah. Di mana-mana air menjadi darah. Yang pertama. Yang kedua, muncul kata di mana-mana. Ngeri. Yang ketiga apa anak-anak? Nyamuk. Digigit nyamuk satu aja. Waduh, kita gatelan ya. Tetapi itu nyamuk, berjuta-juta nyamuk. Yang keempat ada lalat pikat. Yang kelima apa? Penyakit sampar pada ternak. Yang keenam barah. Yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan Tuhan Allah memberikan belalang. Di mana-mana ada belalang. Yang kesembilan apa anak-anak? Gelap gulita. Peteng semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, karena Firaun tulah yang ke-1 sampai 9 tidak menghiraukan, ya, tidak mau melepaskan, akhirnya Tuhan Allah mendatangkan tulah yang ke-10. Sangat mengerikan sekali. Apa anak-anak kira-kira? Tulah yang ke-10 yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yaitu semua anak sulung, baik itu manusia maupun binatang, yang semua di Mesir akan mati. Anak sulung itu apa ya? Anak sulung adalah anak yang pertama. Jadi setiap anak laki-laki yang pertama, kemudian binatang juga yang pertama laki-laki akan mati. Allah lalu berfirman, agar keluarga Israel dapat selamat, mereka harus apa? Harus menaati perintah Allah. Yaitu dengan cara apa anak-anak? Dengan cara memotong anak domba atau anak kambing. Lalu darahnya nanti dioleskan di depan pintu rumahnya. Dan kemudian bagaimana? Dagingnya dimakan sampai habis. Ayo, seperti kalian, siapa kalau makan tidak habis? Kalau makan itu harus dihabiskan, sayang. Kalau makanan itu dibuang begitu saja. Ya, kemudian setelah itu mereka tiap keluarga dapat makan bersama. Tetapi juga boleh bersama-sama makan dengan keluarga yang lainnya. Cara makannya bagaimana mereka? Mereka harus menggunakan ikat pinggang, berkasut, dan memegang tongkat. Itu cara makan mereka. Layaknya seperti apa anak-anak? Seperti tentara yang akan meninggalkan tanah Mesir. Nah, akhirnya waktu mereka yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu adalah malam yang mencekam, malam yang menakutkan. Keluarga Israel makan bersama-sama sambil deg-degan, ya, sambil takut, khawatir. Apakah gerangan itu yang akan terjadi anak-anak? Ya, semua pintu dan jendela tertutup rapat. Di pintu-pintu itu juga dioleskan darah anak domba muda. Ya kan? Atau boleh darah kambing tadi yang sudah disembelih. Sambil menunggu apa yang akan terjadi, lalu Allah lewat di sana dan melihat semua pintu-pintu rumah itu
kalau ada darahnya langsung dilewati. Tetapi kalau pintu itu tidak ada darahnya, mereka akan ada yang mati di rumah itu. Ya, begitulah anak-anak, mengerikan bukan? Akhirnya bagaimana? Raja Firaun bagaimana? Luluhkah hatinya? Atau bolehkah Raja Firaun melepas bangsa Israel? Ya, di situ Raja Firaun berpikir. Nah, disinilah intinya bahwa Paskah yang disebut Paskah mula-mula atau Paskah yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu di Mesir. Nah, Paskah apa artinya anak-anak? Di dalam Perjanjian Lama, Paskah itu artinya dilewati, sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang-orang Israel. Itu Paskah Perjanjian Lama. Tetapi arti Paskah di dalam Perjanjian Baru apa kira-kira anak-anak? Ya, Paskah di dalam Perjanjian Baru yaitu yang kita rayakan itu adalah sebagai orang Kristen di mana Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa umat manusia melalui darahnya. Itu perbedaannya ya. Paskah mula-mula Perjanjian Lama dan Paskah di dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian setelah itu terjadi semua anak-anakku, Firaun menjadi takut karena anak sulung, baik anak manusia maupun anak binatang mati. Semua itu di Mesir tergeletak. Sedih. Ya, akhirnya ia menyuruh Musa dan Harun dan semua orang Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Kemudian orang-orang Israel bersuka cita karena telah bebas dan orang Israel pergi menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, anak-anakku, bahwa hari ini kita diajarkan untuk taat, selalu mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan agar ada sukacita, bahwa Allah akan selalu menyertai dan memberi keselamatan. Hore, kita bebas karena kita selamat dan disertai oleh Allah. Sekian cerita dari Ibu tentang Musa dan Harun yang mengeluarkan bangsa Israel kemudian masuk menuju tanah Kanaan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Dadah. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Iya adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah online pada pagi hari ini. Nah sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat menyelesaikan ibadah online anak ini dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Selanjutnya Engkau pimpin, Engkau sertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.